mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Bagus Prayogo dan teman saya Denda Miarja Putra. akan mempresentasikan materi tentang modulator, amplifier, dan antena pada pemancar AM. Nah, untuk topik utama hari ini adalah bagaimana kita memahami sinyal suara itu diubah menjadi gelombang radio, terutama pada pemancar AM. Nah, kalian bisa lihat di gambar kiri itu adalah blok utama pada proses pemancar AM ini. Bisa dilihat awalnya itu ada audio sinyal, lalu masuk ke preamplifier, lalu di modulator, lalu masuk ke power amplifier, lalu dipancarkan oleh antena. Nah, selanjutnya apa itu modulasi? Modulasi itu adalah proses menumpangkan sinyal informasi suara ke sinyal pembawa karir berfrekuensi tinggi, yang lebih tinggi. Nah, tujuannya agar sinyal yang bisa dikirimkan jarak jauh tanpa interferensi, memungkinkan multiplexing atau pengiriman banyak sinyal secara bersamaan. Konsep dasar, sinyal pesan audio mengontrol amplitude sinyal pembawa radio. Ini menciptakan amplop sinyal termodulasi. Kalian bisa lihat di gambar yang kanan. Nah, itu adalah ilustrasi dari gambar gelombang AM. Bisa dilihat dari sinyal informasi lalu dengan sinyal karir, lalu jika digabungkan akan menjadi sinyal amplitudenya mengikuti dari sinyal pesannya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis rangkaian modulator AM. Ada beberapa jenis rangkaian yang digunakan untuk modulator AM. Yang pertama adalah square law modulator. Ini menggunakan komponen nonlinear seperti dioda untuk mencampur sinyal audio dan karir. Outputnya kemudian difilter menggunakan rangkaian LC untuk mendapatkan sinyal AM. Nah, ini adalah gambar rangkaian dari contoh square law modulator. Lalu yang kedua, itu ada direct AM amplifier. Mengubah tegangan supply amplifier RF sesuai dengan sinyal audio. Membutuhkan daya audio yang signifikan untuk memodulasi sinyal RF. Bisa dilihat rangkaiannya seperti pada gambar. Lalu yang ketiga adalah menggunakan 4 quadrant multiplier. Menggunakan sirkuit terintegrasi IC untuk mengalihkan sinyal audio dan karir secara presisi, menghasilkan modulasi yang lebih stabil dan modern. Nah, sebelum masuk ke modulator, sinyal suara diperkuat terlebih dahulu. Salah satunya menggunakan audio amplifier kelas A. Nah, fungsi utamanya memperkuat sinyal suara yang lemah dari mikrofon atau sumber audio lainnya sebelum sinyal tersebut masuk ke bagian modulator. Karakteristik operasinya yaitu arus mengalir melalui transistor sepanjang siklus penuh 360 derajat dari sinyal input. Nah, untuk kualitas dan efisiensinya menghasilkan output yang sangat linear, distorsinya rendah, yang mirip dengan sinyal input asli, namun memiliki efisiensi rendah karena daya yang terbuang sebagai panas. Nah, penggunaan khasnya ideal untuk aplikasi sinyal level rendah seperti preamplifier di mana fidelitas tinggi lebih diutamakan daripada efisien daya. Nah, kalian bisa lihat grafik di samping kanan itu menunjukkan garis beban load line karena bekerja penuh 360 derajat, sinyal tidak terpotong, makanya suaranya bisa jernih. Nah, namun kelas A tadi kan punya kekurangan ya. Tantangan kelas A adalah efisiensi daya yang rendah, yang membatasi penggunaannya pada aplikasi daya tinggi, sehingga mendorong pengembangan kelas B yaitu push-pull. Prinsipnya yaitu menggunakan 2 transistor, satu menguatkan siklus positif sinyal dan yang lainnya menguatkan siklus negatif. Masing-masing aktif setengah siklus. Nah, kelebihannya menghasilkan daya output jauh lebih besar
dengan efisiensi yang tinggi, mencapai hingga 78,5% secara teoritis. Nah, seperti bisa dilihat pada gambar yang di kiri ini, menunjukkan dua transistor Q1 dan Q2 yang bekerja bergantian. Satu menangani gelombang atas dan satu menangani gelombang bawah. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nah, setelah itu RF amplifier meningkatkan daya sinyal termodulasi. RF sinyal amplifier ditempatkan setelah modulator dan sebelum antena. Fungsinya krusial dalam transmisi radio. Kemudian meningkatkan daya sinyal termodulasi agar cukup kuat untuk dipancarkan secara efektif oleh antena. Lalu tipe umum biasanya menggunakan konfigurasi kelas B atau kelas C karena efisiensinya yang tinggi dalam menangani sinyal RF. Dan yang terakhir, beban tertala atau tune load menggunakan rangkaian LC resonan pada output untuk menyaring harmonisa yang tidak diinginkan dan hanya menguatkan frekuensi carrier serta sideband yang relevan. Narrow band. Selanjutnya, nah terakhir kita membahas antena jembatan udara. Transformasi energi. Antena berfungsi sebagai transducer mengubah arus listrik bolak-balik berfrekuensi tinggi dan RF amplifier menjadi gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara. Kemudian ada analogi gelombang. Bayangkan memukul bola ke permukaan air. Pukulan lambat menghasilkan gelombang kecil, sementara pukulan cepat atau frekuensi tinggi menghasilkan energi radiasi. Dan hubungan panjang gelombang. Panjang fisik antena sangat bergantung pada panjang gelombang delta. Sinyal yang dipancarkan hubungan dasarnya adalah delta kali F sama dengan C, di mana F adalah frekuensi dan C adalah kecepatan cahaya. Next. Nah, kemudian pola radiasi antena. Setiap antena memiliki pola pancaran sinyal yang berbeda. Satu dipol, dua kutub. Antena dipol memiliki pola radiasi seperti donat atau donut shape, memancarkan energi paling kuat tegak lurus terhadap elemen antena dan minim pada sumbunya. Kemudian monopol atau satu kutub grounded. Antena monopol menggunakan permukaan bumi atau ground sebagai cermin konduktif, menciptakan pola radiasi yang mirip dengan setengah bagian atas dari pola dipol. Nah, bisa kita lihat bentuknya seperti yang ada pada layar kalian. Next. Nah, sebagai penutup materi berikut klasifikasi frekuensi radio AM. Atau yang pertama itu ada long wave. Itu kurang dari 400 kHz. Nah, itu membutuhkan antena yang sangat tinggi, jangkauan terbatas, terutama melalui gelombang tanah ground wave yang menyusuri permukaan bumi. Kemudian medium wave itu antara 300 kHz sampai 3 MHz. Ukuran antena lebih praktis, sinyal dapat memantul di langit oleh ionosfer, memungkinkan jangkauan yang lebih jauh terutama di malam hari. Nah, yang terakhir adalah short wave. Itu di kisaran antara 3 MHz sampai 30 MHz. Sinyal dipantulkan secara efisien oleh ionosfer, mampu menjangkau benua lain, namun sinyal bisa tidak stabil dan mengalami fading karena kondisi atmosfer. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem dasar pemancar radio AM. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekarang kita membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya. Saya ingin bertanya. Baik, Ya, Muhammad silakan. Anwar.
Ya, jadi pertanyaan saya adalah mengapa audio amplifier kelas B lebih sering dipilih untuk menangani daya tinggi dibandingkan kelas A? Ya, itu pertanyaan saya. Gimana? Maaf, maaf, tolong ulangi. Untuk pertanyaannya adalah mengapa audio amplifier kelas B lebih sering dipilih untuk menangani daya tinggi dibandingkan kelas A? Oke, izin menjawab untuk pertanyaan dari Mas Muhammad Yanuar. Mengapa audio amplifier kelas B itu lebih sering dipilih untuk menangani daya tinggi dibandingkan kelas A? Nah, jawabannya itu karena kelas A memiliki efisiensi daya yang rendah sehingga banyak daya yang terbuang sebagai panas. Nah, sebaliknya kelas B yang push pull tadi jauh lebih efisien secara teoritis, bisa mencapai efisiensi hingga 78,5% seperti itu. Apakah cukup menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Oke, yang lainnya ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan yang lainnya? Ini Oh ya, silahkan. halo. Ya, halo, silahkan. Ini suaranya kedengar nggak, Gus? Masuk, masuk. Dengar, dengar, dengar. Masuk kan? Masuk, 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 silahkan. masuk. Oke. Ini mau tanya tentang tadi kan bahas untuk antena nggak sih? Nah, itu ada Ya, berbagai bentuk pola radiasi antara antena, dipol sama monopol. Itu bedanya apa sih? Apa ya, perbedaan ya. bentuknya gitu? Baik, baik. Oke, baik. Mungkin Saudara Dina bisa dijawab. Eh, tadi pertanyaannya perbedaan bentuk pola radiasi antara antena dipol dan monopol ya. Ya, Nah, untuk antena dipol memiliki pola radiasi berbentuk seperti donat utuh. Mas Bagus boleh tunjukkan pola radiasinya yang tadi slide. Gus, Oh, sorry, radiasi ini. Nah, Nah, ini. seperti donat ya, melingkar. Nah, untuk monopol sendiri itu memiliki pola seperti setengah bagian atas donat ya. Bisa dilihat gambarnya seperti setengah dibagi setengah, jadi kayak dua bukit seperti itu. Mungkin seperti itu ini. Nah, polanya itu seperti setengah bagian atas donat ya, karena memanfaatkan permukaan bumi sebagai cermin pantul. Apakah sudah jelas Oke, ini? apakah aku menjawab? Malah ngilang cok. Udah ya. Nah, terima kasih teman-teman. Saya kira sudah cukup untuk sesi tanya jawab kali ini. Kami dari kelompok 5 izin pamit. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.